dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya di sini akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ulumul Hadis. Selamat menyaksikan. Definisi dari hadis, sunnah, khabar, atsar, dan hadis qudsi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari hadis. Hadis secara bahasa adalah antonim dari kata qadim yang berarti lama. Sedangkan secara istilah ialah segala sesuatu yang dinisbatkan atau bersumber dari Nabi. Yang kedua yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis yang pertama yang akan kita bahas adalah hadis qauli, yaitu sebuah ucapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perintah, nasihat, cerita, berita, doa maupun jawaban dari pertanyaan sahabat. Hadis yang kedua yaitu ada hadis amali, yaitu hadis yang berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW. Mayoritas hadis ini berbentuk cerita atau pernyataan dari istri-istri Nabi dan para sahabat. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hadis takriri, yaitu perbuatan atau ucapan yang dilihat atau diketahui Rasulullah dan tidak diingkari kebenarannya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah hadis ahwali, yaitu hadis yang menerangkan tentang ahwal, ihwal, sifat, fisik, dan kepribadian Rasulullah SAW. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hadis ham. Hadis ham adalah hadis berupa keinginan Nabi yang belum atau tidak terlaksana atau tidak dilaksanakan oleh Nabi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah definisi dari sunnah. Sunnah secara bahasa berarti ajaran atau kebiasaan. Sedangkan menurut istilah, sunnah adalah meliputi segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu ada macam-macam sunnah. Sunnah dibagi menjadi 3. Yang pertama sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan yang ketiga atau terakhir adalah sunnah takririyah. Yang akan kita bahas pertama adalah macam-macam sunnah dari sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah perbuatan yang dilakukan Nabi kemudian dilihat atau diketahui oleh sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, macam-macam hadis adalah sunnah qauliyah, yaitu ucapan Nabi yang disampaikan atau didengar para sahabat, kemudian sahabat menyampaikan kepada orang lain. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah sunnah takririyah, yaitu perbuatan atau ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi, namun beliau hanya diam dan tidak mencegahnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi sunnah. Fungsi sunnah dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada bayan takkid, yang kedua bayan tafsir, dan yang ketiga bayan tasyri'. Yang akan kita bahas pertama yaitu bayan takkid. Bayan takkid adalah menetapkan atau menegaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Dalam bentuk ini, sunnah hanya mengulang apa yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah bayan tafsir. Bayan tafsir yaitu memberikan penjelasan arti Al-Quran yang masih samar dalam Al-Quran atau masih dalam bentuk umum, atau memberikan batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak. Selanjutnya ada bayan tasyri', yaitu menetapkan hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Quran. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah definisi dari khabar. Khabar secara etimologi berarti berita yang disampaikan sesuai
warahmatullahi wabarakatuh.